kemudian Jumat seharusnya Jumat kemarin nggak usah absen, sudah saya absenkan, jadi Jumat depan itu hari Rabu, hari Jumat, hari Senin, hari Rabu, kurang 4 kali. Gimana, setuju? Setuju. Iya, saya usahakan Jumat itu pagi jam 9, insya Allah. Karena minggu depan saya juga harus raker ya. Iya benar, minggu ini aja deh. Minggu ini 3 kali pertemuan. Ya, oke. Saya minta maaf ya nak ya. Soalnya memang banyak hal yang harus saya selesaikan. Ya urusan kampus, bukan urusan pribadi lah. Saya nggak akan kecuali kalau sakit ya, bukankah yang selalu itu saya tambah sering sakit kan, yang sebelum sebelum mid semester tuh saya sering sakit itu sebenarnya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, sekarang kita bicara tentang bentar ya. Ini saya geser soalnya saya rasa kok kalau hari ini praktikum kurang, mending penjelasan aja. Bentar ya, saya masih download materinya. Bisa kalian perhatikan lihat ya pada Classroom di metode di algoritma pengurutan ya. Algoritma pengurutan di situ ada catatan algoritma dan kemudian ada penugasan gitu. Cuma jamnya kemarin kan saya buat beda di situ. Apa jamnya? Waktu hari ini hari Jumat ya. Saya geser sekarang aja. Jadi materi hari Jumat kemarin saya geser sekarang, bukan materi pembelajaran sekarang, saya geser Rabu. Nah, yang Rabu saya geser Jumat gitu ya. Jadi yang on schedule nanti mungkin yang minggu depan. Bentar ya, saya bukanya dulu. Ya. Yang kemarin sudah dicoba, nak? Yang untuk coding pencarian sudah? Halo, sudah? Belum? Halo, yang kemarin sudah dicoba belum? Itu ya, Bu? Codingnya sudah? Ya, ada yang dulu. Iya, nanti tolong disiapkan ya. Pokoknya semua penugasan yang dari saya tolong semuanya disiapkan. Jadi minggu depannya itu kita sudah mulai untuk praktikum. Kita isi praktikum semua. Ada satu materi sih sebenarnya tentang kooperator, tapi saya rasa akan ada GUI yang saya juga belum. Saya merasa banyak hutang ini, nak, beneran itu. Oke, sudah kalian dapatkan untuk apa yang namanya? Ini saya screen-nya belum. Sudah dapat? Sudah tampak, nak, file saya? Ya, oke. Sekarang kita masuk pada algoritma pengurutan ya. Kalau kemarin adalah algoritma pencarian ya. Nah, kalau pengurutan artinya kemarin gini ya. Kalau saat kita melakukan pencarian kemarin itu diasumsikan sudah terurut ya, yang akan kita cari sudah terurut. Kalaupun tidak terurut, paling enggak itu tidak ada double data ya. Artinya misalkan ada 30 bilangan, maka di antara 30 bilangan tidak ada bilangan yang sama seperti itu. Ataupun kalau ada yang sama, itu maka nanti indeks yang keluar tidak hanya satu kan. Misalkan di antara 30 bilangan tadi ada bilangan 5, maksudnya angka 5, ada 3 angka 5 di indeks sekian, maka informasi yang disampaikan adalah bahwa bilangan 5, angka 5 terdapat pada posisi ke sekian, itu juga bisa. Nah, di sini kita akan bicara algoritma pengurutan ya. Lebih baik apapun itu diurut dulu baru dicari seperti itu. Nah, ada beberapa algoritma pengurutan. Yang pertama adalah selection sort. Di sini mengurutkan array dengan berulang kali menemukan elemen minimum
dengan di sini kita asumsikan urutannya adalah ascending, ya, dia memperhatikan urutan naik, yang artinya dari yang elemen kecil ke yang paling maksimum. Nah, dari bagian tidak terurut dan diletakkannya di awal. Jadi kita akan menemukan dulu dari barisan bilangan gitu ya, atau barisan datanya. Kalau kita bilangan berarti di sini ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Nah, yang nilai maksimum akan kita taruh di awal. Kemudian nilai maksimum berikutnya seperti itu. Di sini kita membutuhkan variabel array, ya. Nah, subarray yang sudah diurutkan, satunya lagi sisa subarray yang tidak disortir. Ya. Nah, jadi di sini ini ya, ada bahasa algoritma mempertahankan dua subarray dalam array yang diberikan, subarray yang sudah diurutkan dan subarray yang tidak diurutkan. Di setiap iterasi dari selection sort, ya, elemen minimum mempertimbangkan urutan naik, ya, dari subarray yang tidak disortir, diambil, dipindahkan. Maybe some of you can help me be a co-host because I want to make a focus. I'm so sorry. I will choose, ya. Oke, yang belum pernah Akhila, ya, you being a co-host, ya. Iya, Bu. Yeah, okay. Maybe your friend want to join, you can admit them, ya. Okay, next, ya, I will continue the subject, ya. Jadi di sini ada iterasi lagi. Jadi pencarian ada iterasi, pengurutan pun ada iterasi, ya. Nah, kita ambil sekarang ini contoh pertama. Kita akan mengurutkan, ya, dengan metode pertamanya adalah selection sort, ya, dengan mencari elemen terkecil dan letakkan pada lokasi yang benar. Ya, nah kemudian menukarkan elemennya pada bilangan yang lebih kecil berikutnya, gitu. Nah, kita perhatikan dari 5, 2, 1, 12, min 5, 16, 21, 12, 14 menjadi terurut seperti ini, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nanti ada yang 5 banding 1, oh lebih kecil, langsung diganti gitu ya, ada. Ya. Nah, terus kemudian di sini, ya, prosesnya, ya, jadi dari 5 sama 1, ya, lebih besar, lebih kecil, ya, kita nyari dari yang kecil dulu, lebih kecil 1, akhirnya 1, 12 lebih kecil 1, 1 min 5 lebih kecil min 5, ya. Tadi kan dibandingkannya dengan 5, ya, pertama kali dengan 5, gitu. Nah, terus kemudian, nah ini diganti. Ini yang jadi min 5, ini jadi 5. Langsung di-change gitu. Nah, jika sudah, terus ke berikutnya ke 1, ya, ke 1. Gitu. Nah, terus habis itu 1, 1, terus di sini ketemu 2, ya. Maksudnya dia, sebentar. Ada selection sort. Ya, ini adalah algoritmnya, ya, algoritmnya. Kalau kita perhatikan di sini algoritmnya adalah dia akan melakukan iterasi dari indeks ke 0, gitu, indeks pertama, ya, berarti sampai ke n-1, kalau panjangnya adalah n, ya. Dimulai dengan kita akan isi indeksnya adalah i. Jadi indeks itu adalah variabel baru yang merupakan variabel untuk indeks yang akan dibanding-bandingkan, gitu. Sementara i di sini adalah iterasinya. Lalu kemudian di sini ada lagi variabel j, ya. Jadi artinya misalkan tadi 5 di indeks ke 0, ya. Dia dibandingkan di sini dengan indeks berikutnya, j sama dengan i plus 1. Nah, kemudian selama di sini j-nya lebih kecil dari indeks tadi,
ya, maka di sini indeks sama dengan yang J tadi, ya. Nah, terus habis ini jadi akan mencari indeks yang terkecil, ya, indeks yang terkecil. Terus kemudian setelah ini selesai, dia akan masuk ke smaller number sama dengan indeks. Jadi indeks ya, indeksnya diisi J tadi kan. Jadi ini adalah yang terkecil, ya. Kemudian akan diganti. Ini proses gantinya di 5 dengan min 5 itu di sini, Nak. Di sini, ya. Proses berjalan membandingkannya ada di sini, gitu. Ya, prosesnya ada di sini. Oke. Sebentar. Bentar ya. Kita mending daripada itu saya mau main Wacom aja ya. Jadi tak orek-orek gitu, biar kalian lebih tahu, lebih masuk daripada baca-baca gini. Saya rasa soalnya tidak semua anak membaca bahasa coding itu nyaman, betul? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Jadi saya ini terus terang ya, kalau sudah PPO yang online gini, kesulitannya adalah saya harus memberi pemahaman secara konsep, tapi pada saat saya memberi pemahaman secara konsep, ternyata praktikumnya kedodoran. Ya, kalau kalian sekedar praktikum, tapi ternyata konsepnya nggak kuat, nanti gini, nah, praktikum hanya sekedar menyelesaikan permasalahan itu kan, ya, apa yang ada di case yang saya angkat, yang saya suruh kalian coding, itu kalian bisa. Entah dengan bisanya adalah drawing dan sebagainya. Tetapi kalau pemahaman kalian kurang kuat, untuk dapat case lain bingung lagi. Nah, di sini saya ingin kalian kuat di pemahamannya, ya. Nah, itu ternyata kita harusnya 4 SKS memang. Ini kita 3 SKS itu sebenarnya hitungannya nggak loh, Nak. Harusnya kalau 3 SKS itu saya berapa? Saya 100 menit sama 50 menit gitu. Tapi kan tidak ya, saya 100 kali kan kita berapa SKS tuh sebenarnya? Saya soalnya persiapan sama Mbak Pom sekalian. Kita berapa SKS ini? 3. Nah, ya itu 3. Keliru saya. Bentar. Tak stop screen dulu, saya tak main ini aja deh. Tak pakai screen. Oke, sebentar. Bentar ya, yang muncul matematika tadi pagi. Apa ini? Oh, tipe data yang ada basis data saya. Nah, ini yang ada basis data ini juga tidak mudah juga untuk anak yang tidak terbiasa ini. Bentar ya. New dokumen. Apa kita PBO ya? PBO apa pengurutan ya? Ini pencarian juga bisa nanti saya buat pengurutan dan pencarian. Ini pengurutan dulu. Udah ya? Oke. Oke, kita masuk pada algoritmnya tadi ya. Bentar. Jadi cara copy paste-nya gimana ya? Gini ceritanya. Sebentar. Cara memasukkan gambar ke sini nggak ada ya. Saya harus nulis jadi. Masukkan gambar. Bentar. Jadi tadi itu ya udah deh, tak tulis lagi aja. Oke, saya awali dengan jadi di dalam kelas tadi itu ya, selection shot example tadi ada sebuah metode ya. Metodenya namanya katakanlah di sini
bla 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 public void selection shot ya. Jadi ini saya buat, ini adalah fungsinya. Aduh. Ini sudah tampak karena ininya apa? Wakomnya sudah tampak kan? Ya, Bu. Ya, selection shot ya, integer terus R. Oke. Ya. Terus kemudian sekarang di sini saya tulis dulu nanti otak-otak di sini ya. In, jadi ini adalah variabel iterasinya. Ya. Terus kemudian ini panjangnya apa namanya? Panjangnya array. Tuh. Ini min 1 ya. Min 1. Min 1. Terus ini gini ya. I++. Nah, terus kemudian kita deklarasikan sebuah variabel indeks ini sama dengan I. Terus kemudian for integer J sama dengan I+1. Terus J lebih kecil R length titik koma J++. Jadi ini juga muncul lagi iterasi gitu ya. Terus kemudian ini proses membandingkannya. If gini ya, R J lebih kecil R indeks ya. Ini gini ya, indeks. Terus kemudian setelah itu ini tutup ya. Nah, pada saat dia lebih kecil, indeksnya akan kita isi dengan yang di sini ya. Gitu. Kalau sudah selesai, kita tutup. Selesainya ini ya, for ini if, ini for, belum for yang ini. Nah, for yang ini nanti di sini integer small number. Ini saya sesuaikan dengan yang tadi yang di buku. Number apa di file tadi, index. Ya, terus kemudian array index, algoritmanya di sini soalnya nak. Kemudian i sama dengan smaller number. Nah, ada proses juga change-nya ya. Oke, yang itu tadi nggak ada masalah. Oke. Ya, sekarang kita akan bercerita tentang prosesnya. Ini prosesnya, katakanlah sebentar ya, saya tutup dulu, saya tak ambil contohnya ini tadi. Berapa ini? Ya, 5, 12, bentar ya. Tak fotonya dulu. Ya, jadi ada banyak selection ya, ada banyak shot ya. Salah satunya di sini selection, ya select. Jadi dia akan memilih gitu. Nah, kita perhatikan indeks iterasi, kok indeks, sorry nak, variabel iterasi yang pertama yaitu i ya. Jadi sekali lagi i ya. Jadi kalian dalam membaca coding itu harus tahu posisinya variabel itu apa. Ini adalah variabel iterasi. Ya, ini iterasi.
Ya, nanti indeksnya itu kan akan dia juga menandakan indeksnya juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah tapi dilakukan iterasi kan, maksudnya indeksnya tadi itu berjalan gitu ya indeksnya. Jadi variabel iterasi yang ditaruh di indeks, nah itu yang lebih pas. Nah terus kemudian misalkan di sini kita akan menulis tadi yang ini ya. Ini tak tulis ini adalah angkanya, ini angkanya, gitu, tak kasih koma aja deh. Ini 16, 2, 12, 14. Nah, terus kemudian saya kasih warna merah untuk menyatakan indeksnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, sekarang kemudian yang merah indeks ya nak ya, yang merah indeks, yang ini adalah bilangan yang akan diurutkan. Lalu kemudian di sini ya untuk indeks yang pertama, jadi kita masuk di A dulu di sini, ya. Nah, masuk di sini dulu di A kok A 5 ya 5. Nah, terus kemudian indeks di sini, nah, itu menyatakan variabel yang menyimpan, ya, menyimpan proses indeks yang diiterasi, gitu ya, yang mengalami iterasi. Katakanlah di sini I kan tadi. Jadi saya tulis ini, terkasih warna biru aja. Kok biru? Hijau. Ini berarti indeksnya adalah I. I-nya kalau misalkan dari sini berarti 0 kan, gitu. Saya buat ini. Nah, terus kemudian indeksnya I sama dengan 0, atau saya tulis lagi sini. Nanti akan saya share kalau memang sudah selesai sini ya. I sama dengan 0. Nah, lalu kemudian di sini C itu adalah indeks berikutnya. Jadi kalau kita buat tadi I-nya adalah indeks ke 0, J-nya adalah, jadi ini adalah I, ini adalah J. Ya, ini adalah J. Nah, J. Ya. Nah, jadi indeks J ini ya, itu dia akan diiterasi ya, dibanding-bandingkan dengan I sampai selesai. Ya, itu dia. Ya, dari sini kan terbaca akhirnya ya. Ya. Ini J berjalan dari indeks kedua gitu ya. Sampai kalau kita perhatikan di sini sampai selesai. Nah, selesai di sini ya. Jadi di sini ada double iterasi. Iterasi pertama adalah dimulai kita mendefinisikan bilangan yang belum terurut itu diawali dengan 5. Kita anggap sebagai indeks pertamanya. Nah, ini kita masih pertama gitu. Nanti berikutnya dia I-nya akan berubah kan, I-nya akan nambah ya. Jadi ini kita masih dalam posisi I0. Sementara J-nya, nih, J-nya itu dari 1 menjadi, jadi gini, array J itu berarti nanti 3 ya, jadi array, kok 3? Array kok 3? 1 lebih kecil dari array 0 ya indeksnya, dimana di sini ini adalah berapa? 1 ya kan, ini adalah 5 gitu, lebih kecil ya lebih kecil kan. Nah, kalau lebih kecil berarti masuk ke sini ya kan, bahwa indeks sama dengan J. J-nya berapa? 1. Sorry, 1. 1 ya, bukan I, salah ini. 1 yang betul. Ya.
Jadi ini 1. Tadi indeksnya 0 jadi terus 1. Ya. Gitu. Nah, jadi tadinya ini ya sudah ya dirubah. Yes. Karena kita ketahui ini lebih kecil. Lalu berikutnya jadi indeksnya adalah ini ya. Terus setelah itu for lagi ya. Jadi ini apakah ini ya, terus kemudian J-nya, ini tadi J-nya berapa? Yang di sini tadi J-nya 2 ya. Jadi ini, terus kemudian J-nya kedua. Maksudnya J-nya adalah urutan kedua, jadi indeks 1. Nah, ini J-nya 1, ini 0. Yang pertama tadi. Lalu kemudian di sini indeks dengan indeks sama dengan J-nya itu 1 di sini ya. Terus kemudian setelah itu kita masuk lagi J-nya adalah 2. Ya. Ini bertambah kan. Ini masih satu iterasi ya. Jadi ini satu iterasi. Sorry. Ini kayaknya harus tak pindah semua gini deh. Gini. Nanti biar lebih gampang kalian. Nah, gini lebih gampang. Ini satu iterasi gitu. Pada saat ini 0. Ya. Ininya 0. Jadi indeks, sorry. Tak tulis lagi. Biar nanti kalau kalian belajar, ya mungkin kalian bisa belajar ini sendiri gitu. Tapi paling enggak ini saya bantu. Sorry, nah, ya. Terus kemudian J-nya 2. Jadi ini beriterasi terus ya. J-nya 2 menyebabkan A, kita tulis ya. Ini adalah I-nya 1. Jadi ini J-nya 2. Ini sorry. Ini J-nya 2, indeksnya 1 ya, ini betul. Terus ini 1 ya. Nah, kemudian J2 di sini 12. Apakah lebih kecil dari 1? Ya. Ini 1. Tidak kan? Ya, kalau tidak indeksnya tetap apa? Ya, enggak berubah indeksnya. Apakah ini lebih kecil? Tidak. Jadi indeksnya tetap di sini masih 1 juga, indeksnya 1. Ya. Jadi indeks nggak berubah, nggak usah tak tulis saja. Nanti kalian anggap ini nggak diproses soalnya. Kalau saya tulis ini dianggap diproses. Indeksnya tetap 1. Tidak. Nah, maksud saya tetap ini. Nah, ini. Indeksnya tetap 1. Kemudian setelah itu J bertambah lagi kan 3. Berarti A di sini 3 ya. Indeksnya kan masih 1 kan di sini. Ya. Nah, di sini 12. Apakah ini 1? Tidak lagi. Ke sana lagi. Ya. Terus kemudian J-nya adalah 4. Ya. J-nya 4 berarti A4 lebih kecil dari A1. Permisi, Bu. Iya. Yang array 3 bukannya -5, Bu ya? Array 3. Iya, -5, Bu ya. Oh ya Allah, iya. Iya, makasih, Mbak. Ya, ini sudah tak ulang kok. Makasih ya, makasih. Ya, berarti ini nggak usah. Iya, Nak. Terima kasih. Ya. Ya. Jadi ini ya, berarti indeksnya ya. Kalau iya kan berarti indeksnya berubah ya. Gitu. Jadi J. Jadi indeksnya jadi ya, terakhir kan J kan 3 kan. Nah, ini berarti 3. Nah.
Nah, terus kemudian di sini J-nya kan belum selesai ya. Ini J-nya adalah, jadi ini saya nggak tahu iterasinya sampai kapan. Nih, ini iterasi. Nah, ini nggak tahu sampai kapan. J-nya sampai selesai gitu ya. Sampai ini J4. Array 4. Nah, terus kemudian di sini akan menjadi 3. Array 4 adalah 16. Ya. Terus kemudian array 3 adalah min 5. Ya. Besar mana? Besar yang 16 kan? Tadi maksudnya tidak sesuai kan? Tidak. Jadi kita ke sini. Ya. Terus kemudian setelah itu nambah lagi, tak taruh sini ya. Kita taruh sini. Ya, ini J-nya 5. J5 berarti nanti R5 ya, lebih kecil dari R3. R5 berarti 2 min 5 ya, tidak. Nah, berarti indeksnya tetap 3. Berarti nanti J6 R6 lebih kecil R tetap 3. Ya, R6 adalah 12 ya. Sementara 3 adalah min 5. Tidak lagi. Tetap pakai indeksnya adalah 3. Terus kemudian J berikutnya adalah 7. J7. Jadi di sini R7 lebih kecil daripada R3. Ini adalah 14 lebih kecil min 5. Tidak juga. Ya, berarti indeksnya tetap 3. Ya, indeksnya tetap 3. Nah, jadi proses yang ada di sini, nih, gimana? Nah, ini, tuh, ya, nih, kita tujuan dari ini apa sih, Nak? Ya, mendapatkan indeks itu di angka berapa? Maksudnya indeksnya di mana gitu? Yaitu indeksnya di 3. Kenapa kok bertahan di 3? Karena pada saat indeks 3 itu nilainya minimal. Ya. Nah, jadi di sini akhirnya pada saat ini kita akan menulis bahwa smaller number adalah min 5. Ya, bahwa smaller number adalah min 5. Langsung aja ya kan, array-nya kan, bukan indeksnya kan, isinya angka dari indeks yang ketiga, itu min 5. Ya. Terus kemudian, atau saya tulis ini, karena kadang itu tidak setiap anak paham. Saya tulis gini aja. Nah, ini kan 3, min 5. Ya. Lalu kemudian, nah, I-nya ya, I-nya berarti tadi I berada di mana? Jadi ini looping terus nak sampai sini. I-nya masih 0 ini. 0-nya kita ganti dengan smaller number. Langsung aja diisi, bukan indeksnya yang kita kirim. Jadi bukan AR1 sama dengan AR ini, salah kalian nanti. Tapi A0 langsung diganti, dari di sini langsung diganti. Gitu. Ya. Jadi langsung diganti. Nah, terus kemudian ya. Jadi 5 langsung keganti ke min 5 ya. Nah, terus kemudian ini kan untuk ngeprintnya ya. Nah, jadi ini diisi oleh ini ya. Tuh. Balik lagi ke sini. Akan dicetak, maksudnya di sini dicetak before tadi dicetak, terus setelah itu after ini di sini cetak ya. Jadi di sini yang ketiga tadi, indeks yang ketiga diisi oleh smaller number. Ya. Jadi diisi oleh smaller number. Ini
di baris ke sini. Ya. Nah, intinya dari selection shot ini ya, cara algoritmanya ya itu adalah nanti ini kan sudah fix ya. Jadi artinya kalau misalkan nanti kita tuker gitu bahwa ini diisi oleh 5 ya. Jadi ini diisi oleh 5 min 5, maaf min 5. Ini kita ganti dengan min 5 gitu. Ya. Terus kemudian 5-nya kita taruh sini ya. Nah, indeks berikutnya itu tidak dimulai dari 0 lagi, tapi dari 1. Jadi ini tadi itu masih bicara dengan di sini, nak. Nah, sini. Nah, pada saat masuk ke I++ ya, I. Jadi setelah itu berikutnya, katakanlah misalkan begini, nah itu masuk di I2, I1 ya berarti ya. I1. Lalu kemudian kita lakukan hal yang sama. Ya. Jadi ini sudah stay, tidak diotak-atik lagi. Kita bekerjanya dari indeks pertama sampai ke 7. Jadi ceritanya, tadi kita bekerja dari 0 sampai 7. Setelah 0 terisi oleh smaller number, kita akan bekerja dari 1 sampai 7. Setelah 1 nanti terisi yang paling kecil, kita akan bekerja dari 2 sampai 7. Dari 3 sampai 7, dari 4 sampai 7, seperti itu. Jadi prosesnya adalah di sini dibandingkan, ketemu ya. Ini di sini dibandingkan, itu ya. Proses di sini kan tadi ya. Mana tadi? Di sini ya. Dari ini 1 ya dengan oh ini tadi apa ya, ini tadi 0 ya, min 5 ya berarti ya. Ini min 5. Nah, ini min 5. Tuh. 5 benar. Aduh, kok saya kok jadi ini tadi kan 5 benar ya. Nah, benar 5. Nah. Ya. Jadi ceritanya begitu. Untuk selection shot ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau enggak saya lanjutkan untuk seleksi untuk shot yang lain. Enggak ya? Kenapa? Belum jelas? Ya. Kenapa? Oh, belum ada yang ditanyakan. Lanjut ya? Oke, lanjut ya. Ya, jadi ceritanya gitu ya. Ini diawali dari indeks ini iterasi yang pertama, indeks pertama ini yang di keep gitu ya istilahnya. Terus kemudian dibandingkan ya. Jadi dia akan dibandingkan 5 dengan 1. Terus kemudian jika lebih kecil maka nanti di sini kita akan bandingkan kalau lebih kecil yang di belakangnya ya, itu 1 dengan 12, 1 dengan 12 tetap ya, maka di sini 1 dengan min 5 gitu loh. 1 dengan min 5 di sini berarti kita masuk, ini kan sudah kecil ya, jadi dari min 5 lanjut ke 16 gitu. Nah terus kemudian, jadi gini caranya. Ini dengan ini kecil mana? 1 dengan 12 kecil mana? 1 dengan min 5 kecil mana? Min 5. Jadi setelah itu, setelah dia lebih kecil, dia jadi acuannya. Min 5 dengan 16 gimana? Tetap. Min 5 dengan 2 gimana? Tetap. Min 5 dengan 12 gimana? Tetap. Min 5 dengan 14 gimana? Tetap. Nah, kalau sudah tetap sampai di terakhir, min 5 diganti ke 5. Jadi seperti itu. Ya. Perhatikan yang di sini lagi. Ya, itu satu iterasi. Ya, berikutnya ini sudah kita ganti. Nah, jadi hal yang sama akan kita lakukan pada tahap berikutnya. Ya, tuh ini acuannya ini udah nggak diotak-atik lagi yang min 5. Jadi 1. Indeks pertamanya itu dimulai dari sini.
iterasinya dimulai dari sini. 1 dengan 12 tetap, dengan 5 tetap, 16 tetap, 2 tetap, 12 tetap, 14 tetap. Dah. Berikutnya sebagai indeks pertamanya dipilih 12. Bukan 12 ini loh, indeks ketiga. Yaitu indeks kedua ya berarti ya. Ini kalau 0, 1, ini 2. Berarti indeks kedua 12, 12 dengan 5 berubah, 5 dengan 16 tetap, 5 dengan 2 berubah, ini ya, 5 dengan 12 dengan 5 berubah, 5 dengan 16 tetap, 5 dengan 2 berubah, gitu ya. 2 yang jadi acuan, 2 dengan 12 tetap, dengan 14 tetap. Nah, tadi diawali dari 12 tadi. Berarti 2 ke 12, 12 ke 2. Nah, sudah ini jadi iterasi pertamanya. Ini tetap, ini tetap. Sekarang kemudian 16. 16 dengan 12 berubah, 12 jadi acuan, 12 dengan 12 tetap, 12 dengan 14 tetap. 12 jadi pindah ke sini. 16 dengan 12 berubah, ya. Terus kemudian 16 dengan 12 berubah ya. Terus 16 dengan 14 tetap. Jadi 12 ke 16, 16 ke 12. Nih, setelah itu dibandingkan. Oke, itu untuk selection shot. Terus kemudian setelah itu ini ada selection apa? Ini ada cara lain. Nah, ini ada cara lain. Ya, jadi beda-beda ini. Cara lain tapi di sini sama ya. Ini ya sama. Nah, ini sama. Cuma dibunyikan untuk yang lain. Variabelnya dibunyikan yang lain. Nah, terus kemudian ini teknik lagi yang lain untuk selection shot ya. Nanti bisa ini penting flowchartnya. Ya, ini flowchartnya. Yang tadi loopnya ada 2 kan? I sama J. Ya ini tadi prosesnya. Nih. Tuh. Terus kemudian ini bubble shot. Ya, metode paling tua. Nah, bagaimana cara kita mengurutkannya? Yaitu di sini dilakukan dengan membandingkan masing-masing item dalam suatu list secara berpasangan. Kemudian menukar jika diperlukan. Maksudnya jika diperlukan adalah jika terpenuhi perbandingannya lebih kecilnya tadi terpenuhi ya. Terus diulangi lagi sampai tidak ada list dalam list tidak ada item yang tertukar. Nah, ini adalah cara kerjanya ya. Jadi misalkan ini adalah barisan yang belum terurut, barisan bilangan yang belum terurut yaitu 5, 1, 4, 2, 8. Terus kemudian pertamakannya 5 sama 1 ya, lebih besar berarti ditukar 1 sama 5 gitu ya. Terus kemudian 5 dengan 4 ya. Di sini lebih besar 5, jadi ditukar menjadi bentuk ini, gitu. Jadi ceritanya ini tadi ditukar dulu 5 dengan 1, 1 dengan 5, tukeran ya. Terus setelah itu 5 dengan 4, ya, langsung tukeran. Kalau tadi kan dibandingkan sampai akhir karena ini enggak. Pokoknya kalau lebih kecil ditukar gitu. Kan beda kan algoritmanya. Nah, jadi ini ya gitu langkahnya. Ya, tapi berjalannya itu langsung. Kalau tadi kan J diselesaikan dulu kan, ya enggak? J-nya diselesaikan dulu, baru nanti I-nya akan bertambah. J diselesaikan dulu, I-nya bertambah kan seperti itu. Makanya loop-nya kayak gini, nah ini diselesaikan dulu J-nya, nah, sampai dia lebih kecil daripada N, baru masuk ke loop I. Nah, ini enggak. Ini begitu lebih kecil ditukar. Ini terus langsung berjalan I-nya. Jadi 5 dengan 4 ditukar ya. Karena 5 lebih besar daripada 4 ditukar. Nah, terus setelah itu bukan 4 dibandingkan dengan 2, enggak. 5 dibandingkan dengan 2. Karena tadi berjalannya pada indeks yang ke-0, kemudian ke-0 lebih di sini lebih kecil daripada ke-1 tukar. Setelah itu berjalannya di I-nya langsung berubah, yaitu sekarang kita acuannya pada indeks sama dengan 1 ya berarti ya. Kalau ini 0 ini 1 dengan 2. Karena juga ini terpenuhi,
elemennya di change juga lagi seperti ini. Nah, setelah itu indeks yang kedua, dengan ini indeks yang kedua dengan 3 juga memenuhi ya. Nah, tukaran lagi. Terus kemudian 5 sama 8 tetap ya. Nah, ini sudah. Ya, sudah terurut sampai sini maksudnya sudah terurut yang sampai iterasi dia pertama. Iterasi berikutnya acuannya dari sini ya. Itu terus kemudian kita lakukan hal yang sama ya. Tuh, di sini ya, 1 dengan 4 ya. 1 dengan 4 tetap ya. Kemudian 4 dengan 2 berubah. Ya kan? Ini perubahannya. Terus kemudian 4 dengan 5 tetap ya. Terus 5 dengan 8 tetap. Nah, sekarang masuk ke ini yang ketiga. Yang kedua ya berarti ya 4 ya. 4 dengan 5 tetap, 5 dengan 8 tetap. Ya, tetap. Dan setelah itu berikutnya adalah 5 dengan 8. Swap itu maksudnya ditukar ya. Entah kenapa swap ya. Swap ini sama swap satunya pakai B ya. Beda. Nah, seperti itu, Nak. Algoritmanya bagaimana? Nah, jadi beda ya. Nih. Sama tadi, nanti silakan di analisa lagi secara detail. Padahal dalam coding itu kan kita disuruhnya menjelaskan ini secara detail. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, dijelasin yang seperti oret-oretan saya tadi. Ya. Terus kemudian, jadi memang paling simpel, kan gampang. Ya, pokoknya ketemu elemen yang di depannya lebih besar daripada yang di belakangnya, ganti langsung gitu. Udah gitu. Jadi di sini terus terang paling lambat di antara yang lain. Nah, ini ada lagi insertion shot. Ya. Bentar, saya sampai lupa ininya. Apa namanya, Nak? Kodenya. Belum saya kasih kode ya? Belum ya, Nak ya? Iya, belum. Iya, sebentar. Iya, kodenya saya share di sini ya. Ya, apa yang tampak di layar kalian? Algoritma pengurutan ya? Iya, Bu. Ya. Nah, terus kemudian di sini insertion ya, short adalah metode pengurutan dengan mendapatkan setiap namanya di-insert, disisipkan gitu ya. Terus kemudian caranya dimulai dengan tangan kosong. Ininya ya, filosofisnya ya. Terus kemudian ceritanya seperti ini, mengambil kartu. Kita coba dari sini ya. Jadi untuk ini kalau kita urutkan secara ascending juga ya, ascending juga. Nah, untuk iterasi yang pertama yang berlaku adalah 12 dengan 9. Ya, dibandingkan lebih besar yang depan. Tukar. Nah, langsung tukar. Kalau tadi kan enggak, tadi iterasinya kan diselesaikan dulu kan yang ini. Kalau yang bubble sort itu. Nah, ini kan selesai ya. First pass-nya di sini ya. Kan diselesain dari ini ke sini terus ini kan gitu. Stop. Udah selesai. Kalau ini enggak. Ini setiap ada ini tukar 1, tukarkan 9 dengan 12. Iterasi berikutnya. Ya, terus setelah itu 9 enggak di ini ya. 12 dengan 3 ganti ya, 12 dengan 3 diganti. Terus kemudian 3 dengan 9 ganti ya. Nah, terus ini sudah dalam posisi seperti ini. Terus kemudian tadi kan awalnya dari indeks 0 dengan 1. Kemudian berikutnya adalah 1 dengan 2. Indeksnya loh ya.
1 dengan 2. Terus 0 dengan 1. 1 dengan 2 karena di sini menyatakan lebih besar depannya ditukar. Ternyata 0 dan 1 juga harus ditukar juga karena 9 lebih besar daripada 1, ya kan? Tuh. Nah, terus setelah itu masuk iterasi berikutnya dari acuan yang pertama ini. Tadi kan dari indeks 0 ini 1, yang ini indeks 2 yaitu 12. Ya, 12 dengan 20 tetap. Udah ada penukaran. Ya. Nah, terus kemudian di sini 20 dengan 30 juga sama. Nah, iterasi kelima 30 dengan 1 tuker, ya. Terus kalau ada penukaran, dia akan ditukar sama yang depannya lagi. 20 dengan 1 tuker, 12 dengan 1 tuker, 1 dengan 9 tuker, terus 3 dengan 1 tuker. Ini kayaknya yang paling efektif di sini. Ini algoritmanya, ya. Oke. Nah, terus kemudian ini adalah terkait sama codingnya, ya. Ini yang diinputkan, Nak. Ini yang diinputkan. Ada banyak di sini, silakan dicoba. Dicoba. Ada berapa coding tadi? Ya, silakan. Ya, oke. Sudah ada ya di Classroom, sudah ada ya. Silakan di-download, Mak. Saya buka buat breakout room 9 ya. Iya. Ya. Ya, dicoba per grup. Nah, ya tak create ya. Sampai 10-15 menit maksimal ya. Nanti kita ketemu lagi. Sorry. Saya multiple ya udah kok. Hadir. Udah. Ini berarti maksudnya tinggal nge-upload yang ada di situ gimana?
Oh, ini aku nomor 1. Ini susah mana ya dia bilang? Banyak ya stepnya. Bapak bilang banyak banget jenis stepnya. Ini ya, rumahku mati lampu soalnya.
Gimana tadi kamu bilang apa? Wow. Belum ada. Ini antara kita ntar bakal ngapalin ini atau paham beneran. Aku masih ngeliat ini coba soal EAS kemarin. Soalnya kayak gini. Iya, ada satu pengurutan, satu pencarian. Ntar dikasih arraynya berapa gitu, terus menggunakan algoritma pengurutan yang Anda pahami gitu. Iya lah. Itu jadwal kita belum fix ya berarti. Iya dah, bukannya ada ya PBO. Enggak ada ya, mudah-mudahan sih. Kenapa gitu? Ya, jadi itu ada satu soal, maksudnya udah dikasih algoritmanya yang pencarian ya. Tapi itu pertanyaannya tuh gini, modifikasi algoritma di bawah ini sehingga outputnya jadi kalau misalnya dikasih array gitu, ada di dalam array itu ada 3 angka 5. Nah, jadi ntar outputnya kalau misalnya usernya ngetik angka 5, ntar outputnya ada 3. Paham nggak? Enggak, ada 3 angka 5 maksudnya. Ya, gitu. Di tahun lalu nggak ada sih, gue. Tapi gitu, kayak ETS kemarin itu dikasih waktu. Gimana? Iya, betul. Iya, betul. Jadi kayaknya nih harus ngapalin algonya deh. Ya. Udah semua tadi, udah dicoba semua. Ya. Oke, makasih Dir.
Kamu udah bilang Bu Nikmah atau saya bilang Bu nunggu? Iya. Ya, Pak. Bu Nikmah bilang apa ya tadi? Enggak bilang apa-apa, Safri. Cuma bilang ini sih Bu, kalau misal udah dapat tanda tangannya jenengan, langsung kirim ke Bu Nikmah gitu. Ya udah sekarang kiriman aja, Safri. Ini aneh. Yang Bu Ita tapi belum Bu. Ya nggak apa-apa, sampaikan saja. Biar maksudnya Bu Ita nanti tanda tangan. Soalnya kita prosesnya nunggu itu loh, Nak. Untuk upload video dan sebagainya. Halo, oh iya sebentar ya, maaf, ini saya tidak dengan kalian, sebentar, ini ada urusan pekerjaan yang lain. Kami akan, dan apa tadi HKI ya? Hak ciptanya ya? Oke, sekali lagi tadi kamu sudah latihan ya, kapan tuh saya mengunjungi salah satu atau dua grup dari kalian ya, terus kemudian memang lebih enak itu kita untuk praktikum itu saya rasa nanti per kelompok saja. Saya akan mengunjungi satu persatu. Tolong disiapkan semuanya kode yang sudah saya berikan. Jadi sekali lagi mulai hari Rabu dan seterusnya, mulai Rabu, Jumat, Senin, Rabu itu kita gunakan untuk praktikum, ya. Jadi semua coding yang sudah saya berikan tolong dicoba, di running. Dan jika kemudian ada permasalahan, tolong dicatat untuk kita diskusikan. Oke? Ya, saya akan melihat per kelompok. Nah, setelah per kelompok itu nanti saya akan melihat keseluruhan. Ya, bagi yang ada di lab, siapa yang ada di lab? Mungkin hari Rabu saya bisa di lab nanti berjalan. Siap, Bu. Ya, ya wis, nanti ketemu saya di sana. Oke, gitu aja ya dari saya ya. Tolong disiapkan ya semuanya ya. Mulai dari ETS, bahan setelah ETS ya. Jadi materinya sudah selesai, tinggal komparator ya sama comparable. Tapi saya rasa itu bonus. Jadi artinya bisa disampaikan lewat untuk ujian atau tidak. Untuk materi ujian sampai di sini ya. Jadi berikutnya kita fokus pada praktikumnya. Oke, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.